Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir, salli ala sayyidina Muhammadin hadil bashir salatan taqtulana biha abwab at-taysir wa tuliku biha abwab at-ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperkumpulkan kita lagi pada tempat yang mulia ini dalam keadaan dan dalam waktu yang insya-Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati dan menerima atas amal-amal yang kita lakukan pada saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Duduknya kita di sini guna menjalankan satu kewajiban kita selaku hamba Allah, selaku umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu ataupun melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang kita harapkan, hal-hal yang kita lakukan pada saat ini memberikan dampak baik untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meninggalkan mungkin rasa syahwat ataupun keinginan dalam diri kita, kita lawan demi mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu kewajiban bagi kita. Bahkan kesempurnaan iman ketika kita mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Maka bagaimana ataupun apa makna daripada mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih daripada mencintai diri kita sendiri. Ulama mengatakan mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar ataupun mengalahkan rasa cinta kita terhadap diri kita sendiri dimaknai oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan ketika rasa ingin dalam diri kita, ketika hawa ataupun keinginan di dalam diri kita untuk melakukan satu kenikmatan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang mungkin diinginkan oleh diri kita, tetapi pada saat tersebut kita mengetahui menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah-perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu perkara yang agung yang akan menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah salah satu jalan untuk menggapai keridhaan dari Allah dan Rasul-Nya. Maka kita tinggalkan keinginan dalam diri kita mungkin untuk meninggalkan, tidak melakukan perkara sunnah tersebut, hal-hal yang diwajibkan, hal-hal yang disunnahkan, tetapi kita redam rasa keinginan daripada diri-diri kita, kita lalu meninggalkan dan menjalankan apa yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah satu makna mencintai baginda Rasul lebih daripada diri kita sendiri.
Maka semoga duduknya kita pada malam hari ini adalah salah satu bentuk daripada rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalahkan rasa kemalasan yang ada di dalam diri kita. Mungkin kita ingin duduk santai ataupun terbaring bermalas-malasan di atas sofa dengan remote di tangan kiri dan handphone di tangan kanan kita. Tapi kita tinggalkan semua itu. Kita pergunakan waktu yang barokah ini. Kita manfaatkan kenikmatan yang diberikan Allah, usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baina isya'in, antara dua azan maghrib dan isya, kita penuhi waktu-waktu tersebut dengan hal-hal yang baik. Dengan hal-hal yang baik kita kalahkan ego kita. Kita kalahkan mungkin titik-titik daripada kesombongan yang ada di dalam diri kita. Kita hancurkan, kita padamkan, kita hancurkan kekerasan sombong yang ada di dalam diri kita, dan kita padamkan api amarah dan begitu pun bintik-bintik api kesombongan yang ada di dalam diri kita dengan menjalankan hal-hal yang kita lakukan pada saat ini. Dan kita memohon kepada Allah, semoga hal-hal yang kita lakukan pada saat ini mendapatkan keridhaan dari Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingat ketika Nabi Allah Musa mendatangi Nabi Allah Khidir alaihi salam, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Ketika Nabi Allah Musa datang kepada Nabi Allah Khidir dan hendak mendapatkan ataupun ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, ingin mendapatkan pelajaran daripada Nabi Allah Khidir alaihi salam. Kita mengetahui siapa Nabi Allah Musa. Kita mengetahui siapa Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa adalah seorang nabi yang Masya Allah, yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ulama tafsir mengatakan adalah tidak ada status yang membuat kita lelah ataupun selesai dalam menuntut ilmu. Ini adalah bentuk ketawaduan daripada Nabi Allah Musa. Dan ini adalah bentuk ketawaduan ataupun lawan daripada rasa sombong. Nabi Allah Musa yang memiliki pemahaman ilmu yang luar biasa, Nabi Allah Musa yang memiliki kedudukan yang hebat, tetapi tidak membatalkan ia untuk terus mencari ilmu pengetahuan, untuk terus melakukan hal-hal yang baik, untuk terus melakukan hal-hal yang positif. Lantas bagaimana dengan kita? Kita yang berangan-angan mendapatkan satu kebaikan, tetapi kita malas untuk melakukan kebaikan. Dan sungguh sesuatu yang terlarang, hal yang terlarang bagi mereka yang malas untuk menggapai cita-citanya. Satu hal yang terlarang bagi mereka yang bermalas-malasan, yang mengharap kesuksesan tapi tidak berusaha untuk mendapatkan kesuksesan tersebut dengan usaha yang dilakukan. Kita duduk, kita mengenal dan kita mempelajari mereka para anbiya, mereka para mursalin, mereka para orang-orang yang soleh. Duduknya kita mendengar kisah-kisah mereka, duduknya kita mempelajari ilmu-ilmu yang dibawakan, yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu hal yang harus kita lakukan untuk lebih jauh mengenal mereka. Di dalam Al-Quran dikatakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Daripada kisah-kisah mereka para anbiya adalah kita dapat mengambil ibrah, adalah ibrah liulil albab. Ya. Jadi
kita duduk di majelis taklim, mendengarkan kisah-kisah agar kita bisa mencontoh, agar kita memahami hukum-hukum, agar kita bisa membedakan yang mana yang diperintahkan dan yang mana dilarang, agar kita bisa mencontoh dari mereka orang-orang yang baik, baik aqwal, af'al, wa akhlak mereka. Kita bisa mencontoh perbuatan-perbuatan mereka. Kita bisa mengetahui dan mencontoh ucapan-ucapan mereka. Begitu pula akhlak-akhlaknya mereka. Tidaklah kita bagaikan mobil yang tanpa lampunya, yang berjalan di dalam kegelapan tanpa petunjuk. Ya. Dan sungguh beruntung mereka yang memiliki pemahaman, yang memiliki ilmu pengetahuan, yang di masa mudanya tidak lupa untuk meninggalkan kemalasan, sehingga mereka memiliki lentera. Dan tidaklah sedikit kita mendengar mereka seperti halnya Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Mungkin mereka wafat jauh daripada usia kita sekarang ini. Ratusan tahun yang lalu mereka telah wafat, tetapi seakan-akan mereka ada di tengah-tengah kita. Tetapi mereka seakan-akan tidaklah luput daripada ingatan kita. Mereka selalu ada dalam ingatan kita, dan seakan-akan mereka itu hidup di zaman kita. Karena ilmu yang mereka miliki, karena pengetahuan yang mereka miliki, karena kebaikan, karena hal-hal yang baik yang selalu mereka lakukan, dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang bagaimana kita memposisikan diri kita? Apakah kita menjadi orang-orang yang bodoh ataupun orang-orang yang bermalasan, yang dianggap mati meskipun kita masih bernafas? Apakah kita ingin menempatkan diri kita mengikuti, mencontoh dan menjalani jejak-jejak mereka, orang-orang yang soleh? Maka inilah bagaimana kita memposisikan diri kita. Dahulu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan rombongannya, keluarga-keluarganya, tetapi ada satu orang, salah satu daripada rombongan tersebut yang tidak ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Allah Musa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, sesungguhnya ini orang amat besar gangguannya terhadap aku. Ia selalu mengganggu aku. Bahkan gangguannya ini lebih besar daripada keluarga Fir'aun yang lainnya. Lantas mengapa ia tidak ditenggelamkan sekalian bersama rombongan Fir'aun? Ini orang terselamatkan. Ini orang terselamatkan, tidak tenggelam, tidak dihanyutkan di dalam laut bersama rombongan Fir'aun. Lantas apa? Hal apa? Gangguan seperti apa yang dilakukan orang tersebut kepada Nabi Allah Musa alaihissalam? Rupanya ini orang seringkali memperolok Nabi Allah Musa. Ya. Ketika Fir'aun dan orang-orang yang ada di dekat Fir'aun duduk, ini orang seringkali menirukan Nabi Allah Musa. Ia berpakaian ala Nabi Allah Musa. Ia berjalan ala Nabi Allah Musa. Ia berbicara ala Nabi Allah Musa. Ia mengikuti gerak-gerik tingkah laku menyerupai. Ia serupai Nabi Allah Musa, tapi dengan tujuan untuk memperolok, sehingga Fir'aun dan keluarga ataupun orang-orang yang ada di dekat Fir'aun ini tertawa. Seringkali ia melakukan hal yang demikian. Ia pakai pakaian menyerupai Nabi Allah Musa. Ia memakai pakaian menyerupai Nabi Allah Musa. Ia berucap dengan ucapan seperti Nabi Allah Musa, berkata-kata dengan kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Allah Musa. Ia menyerupai seringkali, tapi tujuannya untuk memperolok sehingga Fir'aun terhibur dengan kelakuan yang ia lakukan. Rupanya hal yang ia lakukan menyerupai, mengikuti Nabi Allah Musa, membuat ia terselamatkan daripada hanyutnya Fir'aun dan bala tentaranya. Kenapa Nabi Allah Musa mengatakan kepada Allah, kenapa tidak sekalian ini orang engkau hanyutkan?
Kenapa tidak sekalian ini orang tenggelam bersama Fir'aun dan rombongannya? Allah Subhanahu wa taala tidak menenggelamkan ia karena ia mengikuti, mencontoh dan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa. Meskipun dengan tujuan memperolok, tapi ia melakukan, dan hal-hal yang ia lakukan ini membuat ia terselamatkan di dunia. Di dunia ia terselamatkan, wallahu alam di akhiratnya. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang mencontoh, yang mengikuti, yang menjalankan perintah, ajaran, sunnah, berpakaian, mengikuti baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka beruntung dan janganlah malu kita yang mengikuti sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun menjalankan sunnah tersebut dianggap sesuatu yang gharib, sesuatu yang aneh, sesuatu yang langka. Mungkin kita berpakaian dengan pakaian yang menutup aurat, dengan pakaian, dengan gamisnya, dengan siwaknya, sholat, memelihara jenggotnya, kemudian dihina ataupun dicaci, kita pakai sarungan, pakai pakaian ala ulama, kan, orang-orang yang soleh kita meniru mereka dengan pakaian sarung, dengan pakai baju koko, diolok, diperolok, kayak orang baru sunat lah, inilah, itulah. Kenapa kita harus malu dengan pakaian-pakaian yang apa namanya, yang baik? Mereka yang mempertontonkan auratnya saja tidak malu. Kenapa kita harus malu melakukan satu sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mereka yang bangga dengan kemaksiatannya? Buat podcast, berbincang masalah ranjang, tidak ada yang malu. Dengan host wanita yang seakan-akan membukakan aib-aib mereka, kaum wanita. Islam mengangkat harkat martabat wanita, tetapi mereka tidak menganggap itu semua, ataupun tidak menyadari mereka telah menghancurkan martabat mereka sendiri dengan mengumbar aibnya. Seakan-akan sesuatu hal yang baik ini adalah satu pelajaran dengan pakaian yang tidak baik. Na'udzubillah min zalik. Ini adalah tipu daya daripada syaitan, bujuk rayu daripada syaitan, tertipu daripada tipu dayanya syaitan. Na'udzubillah min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu kita mengenal, kita ingin mengikuti, haruslah kita mengenal dahulu mereka, para orang-orang soleh kita. Kita ingin mengikuti jejak mereka, kita pun harus mengenal dulu siapa mereka, bagaimana kehidupan mereka, dan bagaimana tingkah laku mereka, sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti dan mencontoh mereka, orang-orang soleh. Di sini sedikit kita mengingat ataupun membacakan biografi daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Beliau Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, hafizul Qur'an al-Karim. Ia menghafal Al-Qur'anul Karim ketika usianya 7 tahun. Usia 7 tahun beliau telah mengkhatamkan Al-Qur'annya, telah menghafal Al-Qur'annya di usia yang mungkin kita anggap adalah usia yang masih dini. Usia 7 tahun, kalau sekarang ini kita lagi sibuk daftar anak untuk ke SD, atau di usia 7 tahun anak kita itu lagi sibuk-sibuknya les, baca tulis dan hitung. Di usia 7 tahun Imam Syafi'i telah mengkhatamkan Al-Quran, telah menghafal Al-Quran. Artinya Imam Syafi'i jauh daripada usia 7 tahun telah terbiasa dengan Al-Quran, telah akrab dengan Al-Quran. Dan ini adalah pukulan bagi kita orang tua, dan ini adalah teguran untuk kita selaku orang-orang tua. Bagaimana cara kita mendidik mereka, anak-anak kita.
Dan bagaimana istri-istri kita memperhatikan mereka, anak-anak kita. Apakah di usia 5 tahun mereka telah mengenal huruf-huruf hijaiyah, mereka telah mengenal huruf-huruf Al-Quran, mereka telah mengenal bacaan-bacaan sholat? Apakah mereka telah terbiasa duduk santai di masjid-masjid dengan hal-hal yang baik, dengan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah mereka pada usia tersebut masih sibuk dengan gadgetnya? Apakah pada usia tersebut mereka masih santai, mereka masih menikmati YouTube dan lain sebagainya? Imam Syafi'i di usia 7 tahun beliau telah mengkhatamkan Al-Qur'annya, dan khatam Muwatta Malik ketika usianya 10 tahun. Ya, 10 tahun mengkhatamkan, hafal ribuan daripada hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengkhatamkan kitab Muwatta pada usia 10 tahun. Ya, mengkhatamkan kitab Muwatta, kitab gurunya pada usia 10 tahun. 7 tahun hafal Al-Quran, 10 tahun telah hafal kitab Muwatta. Menghafal dan memahami, bukan cuma menghafal, beliau juga menguasai. Hafal Al-Quran, menguasai Al-Quran. Hafal kitab Muwatta dan memahami juga isinya. Dan bahkan beliau telah menjadi seorang mufti pada usianya 15 tahun. 15 tahun, kalau kita baru balik. Usia 15 tahun baru balik. Kadang yang usianya 25 masih bertanya cara mandi wajib. Umur 25, umur 30, Ustadz mandi wajib boleh tak pakai bahasa Indonesia? Baru bertanya di usia 30 tahun. Boleh tak niat mandi wajib pakai bahasa Indonesia? Balai umur 15 paling lambat. Iya, balai di usia 15 paling lambat. Tapi ada masih kepengen tahunya, masih ada nak baliknya, masih nak belajarnya. Ada yang tidak galak tahunian. Iya, ada yang tidak galak tahunian. Iya. Ini Imam Syafi'i, dikisahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika di Madinah, beliau pernah duduk di halaqahnya Imam Malik. Duduk di majelisnya Imam Malik yang menjelaskan, membahas, mengupas kitab Muwatta'nya. Di situ Imam Syafi'i duduk di ujung. Imam Syafi'i duduk di ujung. Duduk di belakang Imam Syafi'i mendengarkan apa yang dibahas oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i duduk di belakang sambil dengarkan apa yang dibahas daripada Imam Malik. Bahkan di situ Imam Malik membahas, telah mengupas daripada 18 hadis. Imam Malik mendapati, ya kayak sekarang kita kadang-kadang kalau majelis taklim atau dalam satu perkumpulan ada seseorang yang melakukan gerak-gerik, kita itu kan faham, kita melihat karena kita memantau. Ya, duduk sambil lihat, ada yang ngobrol, ada yang melakukan hal-hal ataupun gerak-gerik, terpantau, terlihat. Oh, ini ngapain? Ya, ini ngapain? Dipantau, dilihat. Imam Syafi'i saat itu duduk kayak main-mainkan jarinya di tangannya, di telapak tangannya. Kayak mainkan jari di telapak tangannya. Imam Malik memperhatikan apa yang dilakukan Imam Syafi'i. Imam Malik terus membahas, mengupas sampai 18 hadis daripada kitab Muwatta. Imam Syafi'i di belakang sesekali kayak itu. Ya, kayak main-mainkan jari di telapak tangannya. Berkali-kali diperhatikan oleh Imam Malik. Lantas sampai selesai duduk di situ, duduk di majelis tersebut sampai selesai, dipanggil Imam Syafi'i, ditanya oleh Imam Malik. Ya, Imam Malik memanggil Imam Syafi'i dan bertanya kepada Imam Syafi'i, siapa namanya? Dijawab oleh Imam Syafi'i, dan dari mana asalnya. Lantas Imam Malik mengatakan, aku melihat engkau melakukan gerak-gerik
hal-hal yang mungkin tidak ada faedahnya, atau main-main kayak mainkan jari di telapak tangan. Kata Imam Syafi'i, tidak, aku tidak ada main tadi, aku tidak ada main-main, tapi aku mencatat apa yang engkau bahas. Aku mencatat apa yang engkau bahas. Nulis daripada faedah-faedah yang engkau berikan, pemahaman yang engkau fahamkan kepada kami. Kalau seandainya engkau berkenan, aku ulangi, aku bacakan dari apa yang aku catat tadi, aku akan membacakannya, aku akan mengutarakannya. Maka diulangi oleh Imam Syafi'i. Diulangi Pak oleh Imam Syafi'i. 18 hadis yang dibahas dengan gamblang oleh Imam Malik. Imam Syafi'i tidak bawa pena sama buku. Iya, tidak ada recorder Pak. Tidak ada live streaming. Tidak ada live streaming. Kita kan kadang ada live streaming, sudah santai. Iya kan? Nak nyatet kaget lah dah, ada live streaming. Agak bisa diulang di rumah. Sampai di rumah lupa. Iya, nak cari link daripada streaming tadi maghrib atau tadi subuh atau asar tadi, cari belum ketemu lah sudah buka-buka yang lain. Iya, oh ya, scroll, akhirnya lupa. Iya, lupa pembahasan. Akhirnya lupa materi apa yang kita nak mau catat tadi. Udah lupa. Imam Syafi'i saat itu mungkin dengan gerak-gerik yang beliau lakukan itu, 18 hadis yang dibacakan oleh Imam Malik diulangi secara gamblang oleh Imam Syafi'i dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, tidak ada kurangnya Pak. Subhanallah. Ya, ini Imam Syafi'i. Kata Imam Malik memuji kepada Imam Syafi'i, ya Muhammad, kata Imam Maliknya, ya, katanya ittaqillah ta'ala, ya, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau kelak akan memiliki kedudukan, ya, engkau kelak akan menjadi seseorang yang hebat, ya, dikatakan dipuji oleh Imam Malik karena apa? Kehebatan, hafalan, kecerdasan otak daripada Imam Syafi'i. Ini tidak terlepas daripada bimbingan orang tuanya dan penjagaan orang tuanya daripada hal-hal yang haram. Ya, makanan-makanan yang haram itu membuat lemah daripada ingatan, ya, semangat. Mungkin kita ni kadang males nak ngawikan kewajiban kita. Sholat ke masjid kadang males, buka Al-Quran kita males. Karena apa? Banyaknya dosa-dosa yang menghinggapi diri kita. Ya, makanan mungkin kita tidak terjaga, lisan kita tidak terjaga. Inilah yang membuat kita males. Ya, jangankan kita nak hafal Al-Quran tadi, maconyo pun kita males. Maconyo juga kita lesu, jarang. Karena apa? Banyak keharaman, banyak kemaksiatan yang menggerogoti diri kita, yang terus datang kepada jiwa-jiwa kita, sehingga jiwa-jiwa ini menjadi jiwa-jiwa yang lemah daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ya, menjadi orang-orang yang lesu. Tidak bisa jadi seorang murid yang dibanggakan oleh gurunya. Kalau sudah guru ini Imam Malik membanggakan Imam Syafi'i tadi, Imam Syafi'i dibangga-banggakan oleh Imam Malik. Karena apa? Kecerdasannya, kepintarannya, tahu ini orang akan menjadi seseorang yang hebat, menjadi seseorang yang bukannya orang yang biasa-biasa baik. Ya, kita ketahui sekarang siapa Imam Syafi'i. Beliau imam kita. Kita bermazhab kepada beliau Imam Syafi'i. Ya, orangnya udah wafat. Tapi seakan-akan masih ada. Seakan-akan masih ada. Itu pernah satu ketika Imam Syafi'i sedang bersama para murid-muridnya.
Maka Imam Malik pergi dan bersembunyi. Iya, tanpa sepengetahuan daripada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik hadir. Iya. Nah, ini kecintaan guru terhadap murid, perhatian guru terhadap murid. Makanya kita bangga, makanya kita bersyukur. Kita ini mungkin salah satunya telah memenuhi syarat. Ada syarat kita belajar. Iya. Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan menuntut ilmu itu ada beberapa syaratnya. Imam Syafi'i juga mengajarkan kita seperti itu. Iya, perkataan senada dengan Imam Ali karamallahu wajhah tersebut. Beliau mengatakan salah satunya apa daripada syarat kita sebagai murid untuk belajar itu guru yang memperhatikan kita. Ada apa namanya itu pantauan, monitor daripada guru. Jadi belajar itu tidak pacak kita kadang mikir nak belajar apa, nak belajar tauhid, nak belajar fikih, nak belajar nahwu, sharaf, ya mudah bisa otodidak. Oh tidak bisa. Buat pempek bisa otodidak, buat pempek bisa otodidak, nak buat godok-godok bisa otodidak. Iya, belajar dengan Syekh YouTube. Iya, beliau seorang guru yang bisa mengajarkan kita buat pempek dan godo-godo, bisa. Tapi kalau untuk pelajaran agama tidak bisa, kita nak otodidak. Iya. Imam Ali karamallahu wajhah, Madinatul Ilm, yang memuji ataupun yang mengatakan itu bukan sembarang orang. Imam Syafi'i, babul ilm, ana Madinatul Ilm, kata Rasulullah, wa aliyun babuha, pintunya ilmu. Siapa yang melantiknya sebagai pintu ilmu tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, kita nih kadang baru dekat dengan satu pejabat baik atau dengan seseorang yang memiliki pangkat, iya, bangganya bukan main gitu. Iya kan? Bangganya bukan main. Kita ketemu disebutnya, oh ini dalam satu acara, iya, kata sambutan nama kita disebut, bangga gitu nih kadang sudah. Iya kan? Satu acara nama kita disebut. Iya, alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Fulan bin Fulan, bangga kita langsung. Iya. Bangga kan langsung kan? Nama kita disebut. Tidak disebut, aku tidak dihormati. Tidak dianggap aku di sini. Mulai gelisah, kayak duduk di atas duri. Gelisah duduk sudah. Pegawai duduk sini, tidak dianggap aku nih. Siapa? Ya aku tidak sebut nama aku. Gelisah. Iya kan? Ini bukan siapa-siapa lagi. Ini bukan yang seperti itu lagi. Yang menyebutkan namanya itu baginda Rasul yang mengklaim bahwa Imam Ali Madinatul Ilm. Imam Ali mengatakan seperti itu. Salah satu syarat untuk menuntut ilmu itu guru. Waktu tidak cepat, tidak ada yang instan. Iya, tidak ada yang instan. Hadir majelis 3 kali langsung jadi ulama. Iya, tidak bisa. Iya, langsung bisa mengomentari ulama, langsung ngatai ulama. Jangan. Iya, jangan. Iya, panjang waktunya. Kita bersyukur di sini ada guru kita, Habib Ahmad bin Alwi Al-Kaf. Beliau memperhatikan kita. Beliau memberikan kita banyak ilmu. Iya, memahamkan kita sehingga kita tidak ada tersesat. Iya, tidak ada kebingungan tanpa arah. Kenapa? Dipahamkan oleh beliau ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah panjangkan usia beliau, memberikan dan kita banyak mendapatkan manfaat daripada beliau. Jadi guru itu seperti itu. Begitu pula Imam Malik terhadap Imam Syafi'i. Pada satu saat majelis Imam Syafi'i, Imam Malik hadir. Datang Imam Malik, duduk. Imam Malik memperhatikan, mendengarkan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Ini kebanggaan seorang guru. Jadi guru itu sama seperti orang tua. Guru itu seperti orang tua yang rela ataupun berharap orang yang mereka didik, mereka besarkan hebat lebih daripada mereka. Abah kita di rumah, abah itu kepengen berharap anaknya lebih sukses daripada dia. Doanya apa? Sehebat-hebatnya anaknya, sukses, hebat, pintar, sehat. Itu yang diharapkan oleh seorang bapak. Sama seperti guru.
ndak ada guru yang kau jangan pintar gini, jangan selesai nih, kakek kau ngalak aku pula. Ndak ada guru yang seperti itu. Iya. Nak terus kemana kau? Nak lanjut kemana ini? Nak ke Mesir, nak ke Yaman, nak ke Mekah, nak ke Madinah. Sudahlah. Kakek kau lebih pintar pula dari aku. Tidak kata. Guru rata-rata pengen anak muridnya jauh lebih hebat daripada dia. Jauh lebih pintar daripada dia. Apa yang mereka miliki, ilmu-ilmu yang mereka miliki itu ditumpahkan galau untuk muridnya, diajarkan galau pada muridnya. Terus ilmu-ilmu mereka akan berkurang apa? Tidak. Ilmu itu akan bertambah ketika diamalkan, diajarkan. Imam Malik mendengarkan, duduk Imam Malik mendengarkan pelajaran Imam Syafi'i dan memuji daripada Imam Syafi'i. Man aradal ilman nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Kata Imam Malik, duduk di belakang, ya, di salah satu tiang itu Imam Malik nulis kata-kata tadi. Imam Malik menulis kata-kata tadi. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu yang berharga, maka datanglah ke Muhammad bin Idris. Padahal beliau itu seorang imam. Beliau seorang hebat, ulama yang hebat. Iya. Tidak, majlis aku hadir pelajaran aku salah situ. Itu murid aku masih, aku lebih tinggi. Tidak. Iya, ditulis apa di situ? Di tiang ditulisnya oleh Imam Malik. Imam Malik nulis, siapa yang nak belajar ilmu yang berharga, siapa yang menginginkan ilmu yang berharga, maka hendaknya dia mendatangi Muhammad bin Idris. Iya, mendatangi Muhammad bin Idris. Siapa itu? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setelah selesai sadar, iya, keberadaan gurunya di tempat itu. Tidak mungkin setelah selesai ya pembahasannya langsung beliau mencari gurunya. Iya, mencari, tapi tidak ada lagi. Beliau tahu tulisan yang ada di tiang itu adalah tulisan gurunya. Tulisan pujian yang ada di atas tiang yang tertulis terukir di tiang tersebut adalah kata-kata yang ditulis langsung oleh gurunya. Maka Imam Syafi'i pun menulis di bawahnya. Ya, ini adabnya seorang murid tadi ya. Bahkan tulisan tidak galak dia, sampingnya atau di pucuknya, di bawahnya. Iya. Ini guru, ini murid. Guru tidak ada takut dikalahkan oleh muridnya, dan murid yang baik, murid sejati tidak ada galak merasa lebih hebat daripada gurunya. Meskipun dia sehebat apapun, dia tetaplah murid. Tidak ada mantan guru, tidak ada mantan bapak. Iya. Guru, abah mengharapkan anaknya, muridnya lebih hebat daripada mereka. Tapi murid-murid yang faham, anak-anak yang soleh, mereka tidak pernah merasa lebih hebat daripada abah-abah mereka. Tidak pernah merasa lebih kuat, lebih pintar, lebih hebat daripada guru-guru mereka. Bahkan menulis pun di bawahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nulis di bawah daripada tulisan Imam Malik. Kaifa la yakunu zalik wa huwa tilmizuka ya Malik. Ya. Kata Imam Syafi'i, kaifa la yakunu zalik wa huwa tilmizuka ya Malik. Itu dia tidak mungkin jadi seperti itu, kata Imam Syafi'i. Beliau adalah muridmu wahai Malik. Malik ini Imam Malik maksudnya. Tidak bakal bisa jadi seperti itu, kalau bukan didikan dari seorang guru. Tidak lantas membuat Imam Syafi'i besar kepala daripada pujian dari gurunya Imam Malik. Ya. Nah, ini kehebatan mereka. Tapi kita jangan memandang mereka, kita mengenal mereka ketika suksesnya. Jangan. Mereka para ulama mengatakan, kalau kalian memandang kami ketika kami telah jadi, ini satu kesalahan. Tapi apabila kalian memandang daripada prosesnya, ini baru yang benar. Jadi memandang seseorang yang sudah sukses, kita memandang Imam Syafi'i. Jangan kita cuma kenal daripada setelah hebatnya.
Tapi prosesnya itu yang kita jejaki. Kita pengen niru guru kita, iya kan? Kita ikuti guru kita. Jangan cuma kita meloi pakaiannya baik. Iya, oh ini Ustaz Ahmad demen pakai kopiah kayak ini, pakai rida yang kayak ini, meloi, ngikuti gamis, cara berpakaiannya, mengikuti boleh, bagus, tapi jangan cukup sampai di situ. Jangan cuma mengikuti berpakaiannya, tapi juga hal-hal yang mereka lakukan. Iya, proses yang mereka jalani itu juga ikuti, jejaki telapak kaki mereka, bukan jejak bekas telapak kakinya, maksudnya jejaki apa yang telah mereka jejaki sehingga mereka sampai menjadi ke puncak kesuksesan usahanya. Itu Imam Syafi'i malamnya itu dibagi oleh Imam Syafi'i 3 bagian. Malamnya dibagi 3, di manage malamnya. Ada sebagian dibagi oleh Imam Syafi'i untuk apa? Untuk sholat, beribadah, tidak lupa sama Allah. Iya, dibagi untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah sebagian. Sebagiannya lagi untuk ilmu. Iya, baru sebagiannya lagi untuk istirahat. Iya, waktunya di manage. Kita nih iya, tidak bisa mengatur waktu kita. Iya kan semangat ini. Nah, khatam Al-Quran. Ana kalau 5 juz itu bisa insyaallah. Tapi tidur. Iya, pada zuhur tidur. Nah, ini sebelum ke masjid nak baca Al-Quran dulu sejuz. Iya, rupanya pas lewat habis mbek wudu, tengok uang rumah nonton TV, channelnya lagi bagus. Duduk di sofa nonton. Lupa, akhirnya datang ke masjid, uang sudah komat, masih duduk. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalai. Karena apa? Istiqomah dan tidak bisa ngelawan hawa nafsunya. Iya, tapi masih ada kesempatan untuk kita untuk memperbaiki, dan dengan kita sering mendengar ataupun kita mengetahui, belajar, akhirnya kita kenal, dan mari bersama-sama kita mengikuti mereka, orang-orang soleh, kita jejaki kehidupan mereka, tingkah laku mereka, kita ikuti perbuatan mereka, ucapan mereka, dan akhlak-akhlak mereka. Semoga kita pun bisa mendapatkan ataupun digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka orang-orang yang soleh, dan kelak dibangkitkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.